Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, bahwasanya si Udin dalam konferensi pers dan waktu diundang dalam acara televisi itu bilang bahwa eh, ilmunya itu adalah ilmu hikmah dan ilmu Al-Quran. Nyuwun sewu, kita harus menggali lebih dalam dan memahami apa itu ilmu hikmah. Kalau ilmunya Bang Udin yang dibongkar Marcel seperti teori sulap, itu bukan kategori ilmu hikmah. Nanti kita akan jabarkan apa ilmu hikmah itu. Tapi seperti keris yang ada setrumnya, kemudian kelapa yang dibelah itu, kemudian trik-trik itu saya paham. Tokonya juga saya paham, toko dalam dunia persulapan itu. Dan itu juga sewaktu saya datang ke toko itu, yang datang juga dari kalangan dukun-dukun. Oke, bahwanya dia mengklaim bahwa ilmunya adalah ilmu hikmah dan ilmu Al-Quran, itu kita rinci ya, ilmu hikmah itu apa, kita perlu tahu dan wajib tahu, dan wajib memberitahu kepada semua orang ilmu hikmah itu apa. Ilmu hikmah ya, ilmu hikmah itu ada beberapa versi, beberapa pendapat. Saya kutip dari Al-Quran, kisahnya Luqman, walaqad ataina Luqman al-hikmata aniskur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsih wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Jadi, dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman. Masa diberikan hikmah kepada Udin? Enggak kan? Diberikan hikmah kepada Luqman. Bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang tidak bersyukur maka sesungguhnya Allah maha kuasa lagi maha terpuji. Oke, menurut Ibnu Jauzi, Imam Jauzi, ada dua pendapat di kalangan ulama mengenai pengertian hikmah. Mayoritas ulama berpendapat bahwa hikmah itu adalah pemahaman, sedangkan ulama yang lain berpendapat bahwa hikmah adalah nubuah, dari kenabian. Makanya kalau Mas Udin berpendapat bahwa itu adalah ilmu hikmah, ilmu kenabian, ya enggaklah, itu sulap, menggunakan trik-trik untuk pengobatan. Nah, di sini nanti kita jabarkan hikmah. Kemudian hikmah itu ada yang mengatakan bahwa Luqman itu seorang nabi, ada juga pendapat Luqman adalah orang yang diberi hikmah menurut Zaid al-Masir. Kemudian Syekh Mustafa, ini ya perlu diketahui, Syekh Mustafa al-Adawi hafizahullah ya, menyebut beberapa makna dari kata hikmah, dari ilmu hikmah itu. Hikmah adalah benar ucapan dan perbuatan. Semoga saja apa yang diucapkan Udin dan apa yang diperbuat Udin itu benar. Si Udin yang lagi viral itu ya. Kemudian yang kedua, hikmah adalah penempatan sesuatu pada tempatnya yang layak. Oke, trik-trik atau apa itu, metode-metode sulap-sulap bahan kimia itu ditempatkan pada sesuatu yang bukan pada tempatnya, seperti untuk apa itu, agama, spiritual dan lain-lain, dibumbui dengan sulap-sulap itu, malah justru apa itu akan menimbulkan hal-hal yang sifatnya menipu. Contoh, seseorang simpel kok, bisa memadamkan lilin saja, dalam ruangan tanpa ada apa itu, tanpa ada angin apapun, memadamkan lilin saja. Insya Allah itu itu tidak bisa, si itu ya tidak bisa dalam ruangan dengan udaranya tidak ada angin ya, maksudnya memadamkan itu. Karena dulu ada sebuah kisah yang ingin mengetahui kekuatan Tuhan dengan cara dia diam, ya Allah beritahulah saya kekuatanmu. Jika dulu orang kafir ya, orang maksudnya orang belum Islam, jika jenengan datangkan apa itu, madamkan api itu, saya akan beriman kepadamu dan saya akan masuk Islam.
Ternyata satu hari dia melakukan itu. Ya Allah, tunjukkan, jika kamu memang benar-benar Tuhan, tunjukkan kekuatanmu, padamkan api lilin itu. Ternyata sampai beberapa kali tidak padam lilin itu. Kemudian dia berpikir, bukti Allah, bukti keberadaan Allah itu sangat nyata. Adanya langit, bumi, dan seisinya, peristiwa-peristiwa itu sudah berarti saya tertutup oleh keinginan ego saya yang ingin tahu dengan memadamkan api itu. Tidak bisa. Nah, ilmu udin gimana? Nah, kemudian hikmah lagi ya. Hikmah adalah pemahaman yang benar, ilmu yang bermanfaat, dan penjelasan yang baik. Nyun sewu, ilmunya Udin, disiplin keilmuannya Udin itu loncat-loncat. Jadi dia menjelaskan apa itu unik. Bukan kita ingin berdebat dengan Udin dan lain-lain, enggak. Cuma itu ya yang dipraktekkan Udin sudah dibongkar sama Mas Marcel. Yaitu memang sebenarnya yang dibongkar Marcel itu, kalau dia bilang kalau itu adalah ilmu hikmah, saya punya kewajiban untuk menjelaskan apa itu ilmu hikmah. Ya, menurut Syekh Mustafa Al-Dawi, hikmah itu benar ucapan dan perbuatan ilmunya. Kemudian menempatkan sesuatu pada tempatnya, sesuatu yang layak. Kemudian hikmah dalam pemahaman yang benar, ilmu yang bermanfaat, dan penjelasan yang baik. Bukan termasuk ilmu sulap. Sulap itu ilmu mengelabui ya, untuk perform, untuk hiburan, terserah. Hikmah adalah al-fiqhi fi al-Islam, pemahaman dalam agama ya. Hikmah adalah benar dalam keyakinan dan pemahaman agama dan pikiran. Hikmah adalah pemahaman yang benar, mencegah dari tingkah laku yang rusak. Hikmah adalah as-sunnah, ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, ajaran Kanjeng Nabi. Kemudian ya, hikmah, kita kalau bicara tentang hikmah, kalau memang itu sulap, trik, dengan menggunakan doa-doa agama dan lain-lain, itu bukan dalam kategori ilmu hikmah dan ilmu Al-Quran. Dalam hadis, dalam Al-Quran itu malah cenderung masuk ke dalam dunia sihir, dunia penipuan. Kalau dalam Al-Quran tidak mengajarkan, tidak ada ajaran dalam Al-Quran transfer penyakit ke suatu benda, itu tidak ada dalam Al-Quran. Tidak ada ajaran dalam Al-Quran. Kemudian menggunakan pusaka yang keluar petir dan lain-lain, trik-trik itu itu dikatakan memang kita harus wajib percaya adanya perkara penting, atau adanya situasi penting, atau adanya sebuah peristiwa penting dalam sejarah-sejarah. Mukjizat itu diturunkan kepada Nabi, kita wajib mengimani mukjizat. Kemudian karomah para wali maunah ya. Dari situlah, bukan kok si Udin itu dalam kategori itu, bukan. Dia orang biasa, dia tahu trik sulap, kemudian disinkronisasi dengan teori-teori, dengan dibumbui model spiritual, terjadilah sesuatu. Tapi kalau ilmu yang dibawa Udin itu merupakan ilmu hikmah, saya perlu jelaskan apa itu ilmu hikmah. Saya tidak ada suatu apapun yang enggak tapi menjelaskan tentang ilmu hikmah itu adalah sebuah kewajiban. Banyak sekali ilmu-ilmu hikmah itu disebutkan dalam Al-Quran. Di antaranya oke ya, kita lanjut ya. Ada beberapa hal yang mungkin, jadi hikmah itu adalah, intinya adalah amal soleh, ilmu dan amal soleh. Oke, terima kasih. Semoga apa yang saya ucapkan itu
bisa menambah referensi agar Anda tidak bingung. Tapi nyuwun sewu, kalau Bang Udin mengklaim ilmunya adalah hikmah dan ilmu ada dalam Al-Quran, itu saya tidak setuju, karena sudah mencangkut ilmu-ilmu. Jadi biar tidak meracuni gini ya, pemikiran publik tentang ilmu hikmah. Oke ya, seperti itu. Terima kasih. Semoga Anda bisa memahami ilmu hikmah itu apa. Ilmu hikmah itu, saya ulangi lagi, ilmu hikmah adalah benar ucapan dan perbuatan, bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya, berbuat baik, terus pemahaman yang benar, ilmu yang bermanfaat, penjelasan yang baik. Oke ya, bukan trik sulap atau memanipulasi sulap ke dalam dunia spiritual. Bukan berarti saya ingin bermasalah dengan orang-orang, enggak. Saya hanya menyebutkan bahwa ilmu hikmah itu seperti itu. Kalau mengklaim ilmu-ilmu yang seperti mengeluarkan kodam, ndadi, itu saya tahu dan paham caranya juga. Ya, oke, lebih cerdas lah, mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia itu wajib. Untuk Mas Marcel memang dianya sudah paham ilmu itu, juga paham ilmu perdukunan, makanya dia mungkin dikit-dikit membongkar. Kalau saya enggan mengurusi urusan orang lain, pun menyebut namanya pun tidak. Nah, Marcel jelas saya sebut Marcel. Oke, terima kasih. Semoga Anda memahami tentang, dan Mas Marcel pun juga percaya bahwa ada ilmu yang seperti itu, mukjizat, kemudian karomah, maunah. Itu ya tidak bisa kok untuk tes-tesan, tidak bisa. Harus memang itu memang benar-benar pertolongan Allah. Kalau orang ketabrak jet, secara teori dia mati, kok dia hidup, itu pertolongan Allah, dan takdirnya dia tidak mati kena tabrakan mobil itu. Itu ya, seperti Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati ya, dari suatu peristiwa, suatu kisah itu kita wajib mengimani. Oke ya, itu sudah ada, ini istilah mukjizat. Terus kemudian membelah lautan, itu juga mukjizat. Kalau dikatakan ilmunya Udin, dia mengklaim ilmu hikmah dalam Al-Quran, saya tidak setuju, karena saya basicnya juga orang yang berpendidikan, juga paham soal itu, juga kita paham tentang maksudnya disiplin keilmuan. Itu ilmunya tidak disiplin sama sekali. Dia pengetahuannya, kalau ngajinya pun saya juga belum begitu yakin kok, walaupun dikatakan dengan kata Gus. Gus itu memang anak dari kiai yang alim, anak dari kiai itu panggilannya Gus. Makanya ada di Ansor itu ada Rijalul Ansor, ada Gus. Oke ya, dari anak kiai itu namanya Gus. Terima kasih.